Pada mata kuliah OKK pada tahun 2020 ini, kelas 132 mempelajari tentang pengenalan pada active citizens, identitas dan budaya, dialog antar budaya, komunitas lokal dan global, perencanaan dan pelaksanaan aksi sosial. Dengan metodenya sinkronus dan asinkronus, diskusi, presentasi, tugas kelompok, dan proyek lapangan. Medianya dengan menggunakan Zoom Meeting dan juga Padlet. Pengenalan pada active citizens, kita itu mempelajari bagaimana memahami active citizens yang baik dan benar. Lalu kita membangun tim dan jejaring dalam kelompok. Nah, identitas dan budaya, kelas OKK 132 memperkenalkan diri lewat Padlet dengan menuliskan nama panjang, nama panggilan, asal, tempat tanggal lahir, asal SMA, program studi, hobi, serta kata-kata yang dapat memotivasi. Dengan begitu, kita dapat mengenal satu sama lainnya. Pada bab identitas dan budaya ini, kita juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, kesadaran diri, memahami bagaimana identitas diekspresikan, bagaimana budaya terhubung, dan kesadaran terhadap budaya lain. Lalu lanjut ke dialog antar budaya. Di sini kita memahami apa itu dialog, prinsip dialog, tujuan dialog, serta belajar dan berbagi melalui dialog. Nah, pada pertemuan selanjutnya membahas tentang komunikasi lokal dan global, yang mana kelas OKK 132 melihat kondisi lingkungan sekitar melalui Google Map dan menggali potensi yang ada. Nah, pada bab terakhir ini, perencanaan dan pelaksanaan aksi sosial yang seharusnya turun langsung ke lapangan, tetapi pada keadaan sekarang tidak memungkinkan untuk turun langsung ke lapangan karena adanya COVID-19 ini, maka dilakukan aksi sosial melalui jaringan internet. Nah, kelompok 10 memfokuskan masalahnya pada banjir Kalipete di Bekasi. Hujan deras membuat ratusan rumah di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Menurut warga, banjir kali ini lebih parah dibandingkan sebelumnya. Ratusan rumah di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir Rabu pagi. Banjir terjadi akibat hujan deras terus-menerus turun dari Selasa sore sampai Rabu pagi. Banjir membuat warga sulit beraktivitas keluar rumah. Warga yang khawatir dengan ketinggian banjir mengevakuasi kendaraannya ke tempat yang lebih aman. Banjir yang merendam pemukiman warga akibat buruknya sistem drainase hingga menimbulkan banjir hingga 1 meter. Menurut warga, banjir kali ini paling parah dari sebelumnya. Sebelumnya banjir hanya merendam jalan di dalam perumahan. Kini banjir masuk ke dalam rumah. Jadi nggak berhenti-berhenti. Biasanya juga sini sih nggak banjir katanya. Tumben banjir, saya juga nggak tahu nih, rumah saya kalau semua nih saya sendiri, orang anak-anak saya udah nikah. Dan dari tadi kemarin sore itu sampai pagi itu masih deras terus. Tahu-tahu sekitar jam 4 ini air udah masuk semua. Ini makin dari pagi itu semakin tinggi dan hujannya juga tidak reda-reda ini. Jadi mohon untuk tindak lanjutnya dari pemerintah terkait untuk koordinasi untuk penanggulangan banjir ini bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki gorong-gorong drainase yang berada di kolong tol untuk memperlancar aliran air dari perumahan Mutiara Gading Timur. Rahmat Lubis Majid, Cak TV. Nama saya Anandirsa Jeremia Oktoberiarmi Sinaga dari Fakultas Hukum.
Nama saya Fira Siva Islinaya dari Fakultas Kedokteran. Nama saya Ibnu Alim Nugraha dari Fakultas MIPA Prodi Kimia. Nama saya Bella Islangarima dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Nama saya Salsabila Nanda Yuska dari Fakultas Ilmu Budaya. Banjir bisa terjadi karena disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor buatan atau faktor yang disebabkan oleh manusia. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari alam itu sendiri. Penyebab banjir yang disebabkan oleh faktor buatan atau manusia yaitu penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar mengakibatkan hutan menjadi gundul. Salah satu fungsi akar pohon yaitu untuk menyerap air. Semakin banyak pohon yang kita tanam, maka akan semakin banyak juga air yang diserap oleh pohon. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah sembarangan, semakin lama sampah akan semakin menumpuk. Dan ketika hujan turun, aliran air menjadi terhambat, sehingga timbullah banjir. Membangun pemukiman di tepi sungai dapat menghambat aliran sungai menjadi tidak lancar, sehingga air pun dapat meluap keluar sungai dan terjadilah banjir. Sedangkan banjir yang disebabkan oleh faktor alam yaitu hujan deras yang terjadi secara terus-menerus kemudian menimbulkan debit air yang cukup tinggi sehingga terjadilah banjir. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir antara lain kerusakan lingkungan, terganggunya transportasi darat, dan timbulnya berbagai penyakit. Banjir dapat dicegah dengan cara reboisasi, tidak membangun pemukiman di tepi sungai, serta tidak membuang sampah sembarangan. Kesan saya terhadap pembelajaran TPB OKK tahun ini adalah walaupun diadakan secara daring, saya tetap mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru mengenai lingkungan, dan saya juga mendapatkan banyak teman-teman baru. Menurut aku, di tahun 2020 ini OKK-nya walaupun online, tapi tetap seru, apalagi di kelas 132, pembelajarannya tersampaikan dengan baik, dan pesannya semoga di tahun-tahun berikutnya OKK berjalan lebih baik lagi. Amin. Selama mengikuti TPB OKK, tentunya saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang sangat berguna bagi bermasyarakat. Selain itu, saya juga dapat mengenal teman-teman dari berbagai jurusan. Kesan saya terhadap kegiatan pembelajaran TPB OKK tahun ini, walaupun dilaksanakan secara online, saya tetap memperoleh banyak ilmu pengetahuan baru, terutama tentang peran mahasiswa untuk masyarakat, dan memperoleh teman-teman baru dari prodi dan fakultas yang berbeda. Kesan dan pesan yang saya dapat selama pembelajaran TPB OKK tahun 2020 ini ialah pertama saya mendapat ilmu dan materi baru, serta yang kedua saya dapat mengenal teman-teman baru. Walaupun dilaksanakan secara daring, tapi TPB OKK tahun 2020 ini tetap membawa dampak positif bagi pembelajaran saya sebagai mahasiswa di Universitas Padjadjaran.